Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore untuk teman-teman semua, dimanapun Anda berada, semoga selalu dalam keadaan sehat. Dan senang rasanya saya Widanesi dari KSRPMI Unit 114 Unismu Makassar hadir menyapa Anda semua dalam bincang podcast mengenai kesadaran tentang bahayanya pergaulan bebas bersama dengan BNN Provinsi Sulawesi Selatan. Nah, tentunya hari ini saya sedang bersama dengan narasumber kita yang sangat luar biasa yaitu Bapak Sudaryanto yang dimana beliau ini merupakan salah satu aktivis juga di BNN terkhususnya di bidang rehabilitasi. Assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam. Bagaimana kabarnya Pak? Alhamdulillah, tentu kami hidup sehat tanpa narkoba. Alhamdulillah ya. Iya. Kalau boleh tahu Pak, kesibukannya Bapak, kesehariannya Bapak itu seperti apa sih sehari-harinya? Ya, seperti dengan pegawai-pegawai lainnya di instansi lain, kami setiap hari wajib datang, cek log, dan mengenai keseharian kami, tentu saya selaku koordinator bidang rehabilitasi di BNNP Sulawesi Selatan, itu selalu mengupayakan bagaimana supaya pengguna narkoba khususnya di Sulawesi Selatan kami temukan, kami berikan pendampingan dalam upaya pemulihan kecanduannya, yaitu. Jadi perlu juga diketahui bahwa BNNP Sulawesi Selatan ini ada beberapa bidang. Jadi di BNNP ada namanya bidang pencegahan dan pemberdayaan masyarakat. Bidang itu bagaimana dia memberikan edukasi kepada masyarakat, kepada semua sektor, supaya yang belum tersentuh, belum terjerumus penggunaan narkoba, jangan sampai coba-coba narkoba. Kemudian pemberdayaan masyarakat, nah itu dalam upaya bagaimana mengikut sertakan semua sektor, baik di sektor pendidikan, sektor pemerintahan, masyarakat, untuk ikut melaksanakan program ini. Nah, untuk di bidang saya, bagaimana memulihkan pencandu narkoba dan tidak kembali lagi menggunakan narkoba. Kemudian ada satu bidang yang terkait dengan kepolisian. Nah, itu jadi di bidang pemberantasan. Ya, tentu ini adalah bidang yang berupaya untuk memutuskan peredaran narkoba. Nah, itu. Saya kira itu garis besarnya dari BNN. Iya. Nah Pak, kan yang kita ketahui Makassar ini merupakan kota metropolitan ya Pak, yang sudah tidak asing lagi dengan yang namanya obat-obatan terlarang dan lain sebagainya. Dan obat-obatan terlarang ini bersumber dari pergaulan bebas atau kenakalan remaja yang terjadi ya Pak. Iya. Jadi menurut Bapak kan dikaitkan dengan nafsa. Iya. Menurut Bapak apa saja sih jenisnya nafsa itu? Ya, bicara jenis, ada yang tergolong stimulan. Stimulan itu adalah jenis narkoba yang memicu jantung. Ya, jadi contohnya misalnya ada sabu, ada ekstasi. Ya, jadi ada juga jenis yang menekan saraf. Jadi contohnya futau, heroin. Kemudian ada golongan-golongan halusinogen, jenis-jenis yang seperti ganja yang bisa memicu seseorang itu kalau jika menggunakan itu dia akan berhalusinasi. Sebenarnya hanya sekitar golongan itu saja yang sering kita selalu sampaikan ke masyarakat. Jadi ada golongan yang menekan saraf, ada yang memicu jantung bekerja, kemudian ada yang membuat orang berhalusinasi. Ya. Nah Pak, kan tadi Bapak sedikit menyinggung tentang ganja ya. Ya. Bagaimana sih tanggapannya BNN sendiri terhadap pelegalan ganja itu Pak? Oh ya, ini semua harus kita samakan persepsi karena memang sekarang lagi viral ini ada oknum-oknum yang selalu mengusulkan untuk pelegalan ganja. Jadi di negara kita ini adalah negara hukum. Ada Undang-Undang 35 tahun 2009 itu mengatur tentang itu. Nah, di Indonesia
terkait selama undang-undang itu masih berlaku, maka BNN dalam hal ini tetap mengharamkan itu pelegalan ganja. Karena kenapa? Kita beda dengan perilaku orang luar negeri dengan negara kita. Negara kita tidak melegalkan saja, orang menyalahgunakan. Nah, bagaimana kalau disalahgunakan? Adapun yang usulan beberapa oknum itu untuk melegalkan karena katanya bisa mengobati penyakit-penyakit tertentu. Nah, ini kan belum ada penelitian khusus tentang itu. Harus dilakukan penelitian terlebih jauh tentang itu. Ya. Baik. Nah, Pak, kembali lagi pada penjelasan sebelumnya mengenai jenis nafsa nih, Pak. Ya. Nah, obat-obatan terlarang ini apabila pecandunya sudah terlalu di level yang terlalu tinggi, Pak, dalam pemakaiannya, otomatis pasti adanya dampak negatif bagi tubuh, ya, Pak, tubuh pemakainya. Nah, di sisi lain, apakah ada dampak positif sendirinya, Pak, bagi tubuh? Karena jika ditinjau dari dunia medis, Pak, dunia kedokteran, ada beberapa jenis yang digunakan dalam berbagai tindakan medis seperti anestesi atau pembiusan, untuk obat anti nyeri, seperti itu, Pak. Bagaimana tanggapannya, Pak, atau BNN sendiri? Jadi makanya di undang-undang itu disebut dengan penyalahgunaan. Iya. Karena ada gunanya. Oh, penyalahgunaan. Iya, makanya di undang-undang itu disebut penyalahgunaan. Tanpa dengan resep dokter digunakan, itu namanya penyalahgunaan. Ya, jadi ya memang dibutuhkan adanya, misalnya narkotika itu dibutuhkan untuk penelitian, kemudian untuk kesehatan. Nah, ya tentu tadi Nanda sudah sampaikan, ada untuk obat bius, ada untuk peredam batuk dan lain sebagainya, kan ada semua manfaatnya. Ya itu sudah yang jelas harus dengan petunjuk medis. Sesuai dengan indikasi, ya, Pak. Indikasinya. Ya. Jadi seperti itu sih sebenarnya. Makanya di undang-undang itu disebut dengan penyalahgunaan. Iya, Pak. Iya. Nah, Pak, kan tadi Bapak menjelaskan sedikit tentang bidang-bidang di BNN ini. Iya. Nah, orang-orang yang telah kecanduan terhadap obat-obatan terlarang itu, Pak, nah, apakah di tahap hukum itu langsung dipenjarakan atau ada proses rehabilitasinya dulu? Begini, jadi itu tadi kan kami sudah jelaskan ada bidang pemberantasan yang berkaitan dengan hukum. Jadi tentu di negara kita ini taat dengan hukum. Kalau dia ada barang bukti dan terlibat dari sindikat jaringan peredaran narkoba, maka dia harus dihukum. Nah, tetapi kalau misalnya ini kita masih berbicara di jalur hukum ya. Kalau misalnya ditangkap oleh aparat penegak hukum, tetapi misalnya barang buktinya itu tidak melewati standar surat edaran Mahkamah Agung, maka di BNNP ini ada namanya tim asesmen terpadu. Jadi dilakukan asesmen terhadap si tersangka ini. Oh, ini hanya pengguna narkoba saja atau dia memang terlibat dari sindikat peredaran penjualan narkoba. Nah, itu yang terlibat di situ adalah ada sektor kepolisian, ada kejaksaan. Kalau anak di bawah umur kita libatkan Kementerian Kumham, ada medis, ada unsur BNN sendiri. Nah, itu di asesmen secara terpadu. Oh, dia harus dihukum. Oh, dia harus cukup direhabilitasi. Nah, ada juga yang sesuai dengan kesukarelaan. Jadi masyarakat yang merasa memang mau pulih karena hasil edukasi masyarakat termasuk mahasiswa bahwa itu kalau Anda menggunakan narkoba dan melaporkan diri, ada undang-undangnya juga. Melaporkan diri itu tidak dipidana. Jadi ini yang harus disebarluaskan. Melaporkan diri ke BNN, ke rumah sakit, ke puskesmas, bagi pengguna narkoba itu tidak dipidana, melainkan diberikan program rehabilitasi untuk pulih kembali. Iya, Pak. Baik, berarti dapat disimpulkan di sini ya, Pak, bagi pecandu obat-obatan terlarang ataukah pengedar, mereka itu tidak serta-merta langsung dimasukkan dalam penjara, Pak. Tidak langsung ditangkap begitu, tapi ada aspek-aspeknya seperti rehabilitasi begitu. Iya, jadi
yang dimasukkan dalam penjara Ya. itu yang berkasus hukum. Ya, jadi kalau hanya pengguna narkoba itu dia kasusnya kasus penyakit. Karena tidak ada pecandu yang pernah bercita-cita untuk menjadi pecandu. Pecandu itu ada ketergantungan untuk menggunakan yang dia tidak bisa tahan. Nah, karena yang diserang ini adalah otaknya. Ketika zat yang mengandung narkotika itu masuk ke dalam tubuh kita, 70-80% itu masuk ke dalam otak dan merusak fungsi otak. Nah, itulah yang akhirnya menjadi kecanduan. Karena yang akan dominan nanti dalam otak adalah nafsa ini yang masuk ke dalam tubuh kita. Sehingga kadang berhalusinasi, Pak. Iya, seperti itu. Iya. Iya, baik. Nah, Pak, mengenai obat-obatan terlarang ini seperti narkotika, sering dikaitkan pula dengan penyakit HIV/AIDS, Pak. Nah, bagaimana pandangan BNN sendiri tentang hal itu? Iya, jadi di zaman dulu bahkan selalu dikait-kaitkan dengan sepupu satu kali dulu. Iya. Tetapi sekarang di zaman sekarang ada pergeseran. Dulu itu kan penularan HIV karena narkoba itu karena pada umumnya melalui jarum suntik. Jarum suntik. Yang digunakan secara bergantian. Nah, jadi kalau misalnya Ananda misalnya ada virus HIV, terus jarum suntik itu dipakai sama Ananda, baru saya pakai lagi, itu virusnya di situ akan berpindah ke saya. Nah, berarti ini terkait dengan jenis narkotika yang digunakan itu dengan menggunakan jarum suntik. Nah, yaitu misalnya atau heroin. Nah, syukurnya sekarang saat ini tidak beredar lagi di Sulawesi Selatan. Jadi sangat kurang atau bahkan mau dikatakan tidak ada lagi penggunaan nafas dengan suntik. Kecuali bagi pengguna narkotika yang lama, yang pengguna lama, dia masih punya persepsi nanti dia enak rasanya kalau dia disuntik. Akhirnya ada juga yang mengencerkan zat-zat lain yang bukan heroin, itu dia suntik dalam tubuhnya. Nah, tetapi pergeseran itu karena kita ada jenis zat yang memicu stamina, itu lagi memicu gairah seks, sehingga terjadi seks bebas. Nah, terjadi seks bebas. Nah, ini lagi yang memicu sekarang untuk penularan HIV. Iya. Iya, karena bisa lewat seks itu. Iya. Betul sekali. Jika berbicara tentang obat-obatan terlarang ini, Pak, nah pasti dikaitkan dengan pergaulan bebas. Ya. Dan kebanyakan yang terjadi itu di kalangan remaja, ya Pak ya. Nah, dan faktornya juga dari lingkungan sekitarnya. Iya. Nah, menurut Bapak sendiri itu bagaimana sih peran orang tua dalam hal tersebut itu, Pak? Andilnya orang tua. Nah, ini memang BNN punya program itu yang terkait dengan ketahanan keluarga. Iya. Ya. Jadi ini kita lagi gencar-gencarnya menjalankan program ketahanan keluarga. Keluarga harus memahami bagaimana ciri-ciri orang yang menggunakan narkoba. Jadi orang tua itu harus melihat, oh kalau anaknya sering murung di kamar atau bahkan banyak teman-temannya tidak ditahu selalu datang, begitu datang di kamarnya langsung tutup dan lain sebagainya. Dulu misalnya rapi, tiba-tiba tidak rapi, dulu rajin bangun pagi, tiba-tiba malas dan lain sebagainya. Ini yang harus orang tua tahu. Nah, karena yang paling berperan dalam lingkungan keluarga adalah orang tua dan keluarga keluarga sendiri. Jadi kalau yang terpenting adalah mereka harus mengetahui ciri-ciri pengguna narkoba. Dan yang kedua adalah dia juga harus memahami bagaimana bersikap jika ada di anggota keluarga yang menggunakan narkoba. Iya. Nah, kalau dia ada di lingkungan keluarganya menggunakan narkoba itu tadi harus segera melaporkan.
Karena bahkan memang ada di undang-undang itu kalau mengetahui ada di lingkungan keluarganya menggunakan narkoba lantas tidak melaporkan, sebenarnya kena pasal juga itu. Cuma kan tidak sampai ditahan. Ya. Dan kemudian yang ketiga adalah keluarga juga harus memahami bersikap ketika ada di lingkungan keluarganya yang menggunakan narkoba dan sudah menjalani program pemulihan, harus dia punya pengetahuan atau skill tersendiri menghadapi anggota keluarga yang sudah terlanjur pakai narkoba itu. Tidak boleh memarahi, tidak boleh membuat sedih, harus membuat kegiatan-kegiatan yang bisa aktif. Karena kalau dia lagi menganggur, kembali lagi walaupun sudah direhabilitasi. Iya, seperti itu Ananda. Iya, Pak. Berarti keluarga ini juga harus dibekali pemahaman ya Pak mengenai hal tersebut. Iya. Selain daripada pemahaman Jadi secara materi. ada programnya BNN itu. Program ketahanan keluarga. Jadi kita kerjasama dengan PKK. Jadi hari ini ada sosialisasi nih di Kota Makassar ini. Iya. Apa namanya itu? Penggerak PKK provinsi sama dengan personil kita. Jadi tentu yang perempuan kan tidak mungkin ada laki-laki. Ya, jadi perempuan ikut sama ibu PKK untuk mengedukasi keluarga yang ada di. Jadi enak sekali karena kita ada PKK dan bahkan khusus di Kota Makassar kan ada program wisata bersih narkoba. Iya. Jadi masuk di lorong-lorong gitu programnya Pak Dani. Bagus itu. Iya. Iya Pak. Iya. Bagus sekali ya Pak. Ternyata BNN ini selain daripada memiliki beberapa bidang, ternyata memiliki visi misi juga dan program kerja yang sangat baik untuk masyarakat ya Pak ya. Iya. Nah Pak, terakhir Pak, ini apa pesannya Bapak untuk anak-anak muda di luar sana dan mereka yang telah kecanduan obat-obatan terlarang ini Pak? Iya, jadi saya kira pesan kami di BNN, kami menghimbau perguruan tinggi untuk memasukkan mata kuliah pilihan tentang bahaya penyalahgunaan narkoba, kemudian untuk masyarakat dan terutama bagi anak-anak muda, jangan sampai mencoba narkoba, karena begitu mencoba, awalnya coba-coba, itu akan menjadi ketagihan. Dan yang ketiga adalah bagi masyarakat atau anak muda yang terlanjur menggunakan narkoba, segera melaporkan diri. Karena ada undang-undang yang melindungi, ketika melaporkan diri, itu tidak dipidana, melainkan direhabilitasi. Ya, baik Pak. Ya itulah teman-teman ya, perlu kita ketahui bahwasanya ketika pecandu atau pemakai obat-obatan terlarang ini tidak langsung dipenjara ya Pak. Ya. Tidak langsung dibawa ke ranah hukum, akan tetapi ada tahapan-tahapannya. Seperti itu ya Pak? Iya. Segera begitu. Terima kasih banyak Bapak atas ilmu yang diberikan dan Bapak sudah meluangkan waktunya untuk sharing-sharing bersama dengan kami. Semoga menjadi amal jariah Pak untuk kita semua. Ya. Nah, itulah tadi teman-teman bincang podcast atau bincang ringan maupun sharing-sharing bersama dengan pihak BNN Provinsi Sulawesi Selatan. Untuk anak-anak muda di luar sana, mari kita selalu berbuat hal-hal positif dan kembangkan kreativitas yang kita miliki. Saya Widyaningsi pamit undur diri. Say no to drugs. Katakan tidak pada narkoba. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Try, keep that in mind. I designed this rhyme to remind myself how I tried so hard.